warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Susiliawati. I am from Physics Education of Sultan Ageng Tirtayasa University 2019. On this video, I will explain about temperature and heat. This video aims to help you understand temperature and heat. So, watch this video until the end, don't miss anything. Before we study, let's pray together. Let's begin. Finish. Who is absent today? Nothing? Okay, to all, don't forget to fill in the attendance list. Okay, let's start learning today. Di masa pandemi seperti sekarang, tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya suhu. Nah, setiap hendak bepergian kemanapun, ke instansi pemerintah atau hendak bepergian, kita selalu dicek suhu tubuh terlebih dahulu. Nah, sebenarnya apa sih itu suhu? Nah, bagaimana cara kerja dari alat untuk mengukur suhu? Nah, jawabannya akan kita temukan di video berikut. Apa itu suhu? Dalam ilmu fisika, suhu merupakan besaran yang menyatakan ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Alat untuk mengukur suhu disebut dengan termometer. Termometer berasal dari bahasa Yunani termos yang berarti panas dan meter yang artinya pengukur atau pembanding. Jadi, termometer merupakan alat untuk mengukur panas. Suatu termometer memiliki titik tetap atas dan titik tetap bawah. Titik tetap termometer tersebut diukur pada tekanan 1 atm. Di antara kedua titik tetap termometer merupakan skala suhu. Titik tetap bawah ditetapkan ketika es melebur dan titik tetap atas ditetapkan ketika air mendidih. Berikut ini adalah penetapan dari titik tetap termometer. Termometer Celcius memiliki titik tetap bawah 0 dan titik tetap atas 100. Sedangkan termometer Reaumur memiliki titik tetap bawah 0 dan titik tetap atas 80. Untuk termometer Fahrenheit memiliki titik tetap bawah 32 dan titik tetap atas 212. Sedangkan termometer Kelvin memiliki titik tetap bawah 273 dan titik tetap atas 373. Bandingan antara skala termometer Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin adalah 5:4:9:5. Nah, untuk mengkonversikan skala termometer, kita dapat menggunakan persamaan skala yang dicari sama dengan perbandingan yang dicari dibagi perbandingan yang diketahui dikali skala yang diketahui. Nah, berikut ini merupakan beberapa konversi skala termometer. Dari termometer Celcius ke Reaumur, dari Celcius ke Fahrenheit, Celcius ke termometer Kelvin, dan seterusnya. Selain beberapa termometer tadi, kita juga bisa membuat skala termometer sendiri yang nantinya dapat dikonversikan ke skala termometer yang lain, asalkan kedua termometer berada pada keadaan yang sama saat menentukan titik tetapnya. Kita mau menentukan skala termometer X dan Y, maka hubungan antara kedua termometer dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan X dikurang XB dibagi XA dikurang XB sama dengan TY dikurang YB dibagi YA dikurang YB. Dengan XA sama dengan titik tetap atas termometer X, XB sama dengan titik tetap bawah termometer X, TX sama dengan suhu termometer X, YA sama dengan titik tetap atas termometer Y, YB sama dengan titik tetap bawah termometer Y, dan TY sama dengan suhu termometer Y. Nah, itu tadi penjelasan mengenai suhu dan alat ukur suhu. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai pemuaian. Ada yang tahu pemuaian itu seperti apa? Atau ada yang sudah pernah memperhatikan kenapa rel kereta dipasang tidak berdekatan atau ada celah untuk pemasangan rel tersebut, seperti pada video berikut.
Pada video tadi diperlihatkan bahwa pada pemasangan jembatan terdapat celah dalam pemasangan tersebut. Hal itu dimaksudkan untuk apa ya? Nah, jawabannya akan kita temukan sebentar lagi. Pemuaian merupakan perubahan ukuran suatu benda karena pengaruh suhu. Pemuaian dapat berupa muai panjang, muai luas, dan muai volume. Pemuaian sendiri dapat terjadi pada zat padat, pada zat cair, dan juga gas. Pertama akan kita bahas merupakan pemuaian pada zat padat. Zat padat dapat mengalami muai panjang, muai luas, dan muai volume. Pemuaian panjang pada zat padat akan mengalami pertambahan ukuran panjangnya. Pertambahan panjang tersebut dapat dihitung dengan menggunakan persamaan delta L sama dengan L0 alpha delta T, delta L sama dengan L min L0. Yang akhir benda setelah mengalami pertambahan panjang yaitu L sama dengan L0 dikali 1 tambah alpha delta T. Dengan delta L yaitu pertambahan panjang benda, satuannya meter. L0 yaitu panjang benda mula-mula, satuannya meter. L yaitu panjang benda setelah dipanaskan, satuannya juga meter. Delta T merupakan perubahan suhu, satuannya derajat Celcius. Dan alpha merupakan koefisien muai panjang suatu benda, satuannya per derajat Celcius. Setiap benda memiliki koefisien muai panjang masing-masing, tergantung jenis benda tersebut. Nah, berikut merupakan beberapa nilai koefisien muai panjang suatu benda padat. Yang berikutnya yaitu pemuaian luas. Pemuaian luas dapat dihitung dengan persamaan delta A sama dengan A0 dikali beta delta T, delta A sama dengan A dikurangi A0, dan A sama dengan A0 dikali 1 ditambah beta delta T. Dan delta A sama dengan pertambahan luas benda, satuannya meter persegi, A0 sama dengan luas benda mula-mula, satuannya meter persegi, dan A sama dengan luas benda setelah dipanaskan, satuannya meter persegi. Delta T merupakan perubahan suhu, satuannya derajat Celcius. Beta merupakan koefisien muai luas per derajat Celcius. Nah, beta di sini sama dengan 2 kali alfa atau 2 kali koefisien muai panjang. Ketiga yaitu pemuaian volume. Nah, pemuaian volume ini dapat dihitung dengan menggunakan persamaan delta V sama dengan V0 dikali gamma delta T, delta V sama dengan Pi dikurang V0, dan V sama dengan V0 dikali 1 ditambah gamma delta T. Nah, dengan delta V sama dengan pertambahan volume benda, satuannya meter kubik, V0 sama dengan volume benda mula-mula, satuannya meter kubik, dan V sama dengan volume benda setelah dipanaskan, satuannya juga meter kubik. Delta T merupakan perubahan suhu, satuannya derajat Celcius. Gamma merupakan koefisien muai volume. Kedua yaitu pemuaian pada zat cair. Nah, zat cair sendiri hanya mengalami muai volume. Untuk persamaan pemuaian volume pada zat cair sama dengan persamaan pada muai volume pada zat padat. Yang selanjutnya yaitu ada anomali air. Nah, pada umumnya zat cair akan memuai jika dipanaskan, begitupun dengan air. Akan tetapi, jika air dipanaskan dari suhu 0 derajat sampai 4 derajat Celcius, air tidak memuai melainkan menyusut. Hal tersebut terjadi karena salah satu karakteristik dari air apabila dipanaskan dari suhu 0 sampai 4 derajat Celcius, maka dia akan mengalami penyusutan. Nah, berdasarkan grafik, pada suhu 4 derajat Celcius itu air mengalami massa jenis yang paling besar. Nah, sedangkan volumenya itu terkecil. Hal inilah yang disebut dengan anomali air. Tiga yaitu pemuaian pada gas. Gas hanya mengalami pemuaian volume saja. Nah, besarnya volume
Besarnya koefisien muai untuk semua jenis gas adalah sama, yaitu gamma sama dengan 1 dibagi 273 derajat Celcius. Balon udara merupakan salah satu dari contoh bentuk dari pemuaian gas. Pemuaian pada gas juga itu ada 3 macam, yaitu isobarik, isohorik, dan isotermik. Nah, isobarik merupakan pemuaian gas pada tekanan tetap, sedangkan isohorik adalah pemuaian gas pada volume tetap, dan isotermik adalah pemuaian gas pada suhu yang tetap. Yang berikutnya yaitu kalor. Kalor di sini merupakan sebuah energi yang mengalir karena adanya perubahan suhu. Nah, kalor mengalir dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Kalor juga memiliki satuan yaitu kalori atau joule. 1 kalori setara dengan 4,2 joule. Sedangkan 1 joule setara dengan 0,24 kalori. Banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu benda dapat dinyatakan dengan menggunakan persamaan Q sama dengan mc delta T. Dengan Q sama dengan kalor yang diterima atau dilepaskan, satuannya joule, M sama dengan massa benda, satuannya kilogram, C sama dengan kalor jenis benda, satuannya joule per kilogram derajat Celcius, dan delta T sama dengan perubahan suhu benda, satuannya derajat Celcius. Kapasitas kalor merupakan banyaknya kalor yang diperlukan oleh suatu benda untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Nah, kapasitas kalor dapat dinyatakan dengan persamaan C besar sama dengan Q per delta T, atau C besar sama dengan M dikali C kecil. Dengan C besar sama dengan kapasitas kalor, satuannya joule per derajat Celcius, dan Q sama dengan kalor yang diserap atau dilepaskan, satuannya joule, M sama dengan massa benda, satuannya kilogram, delta T sama dengan perubahan suhu, satuannya derajat Celcius, dan C kecil sama dengan kalor jenis benda, satuannya joule per kilogram derajat Celcius. Setelah kita mempelajari suhu dan pemuaian tadi, apa hubungannya sih suhu dengan perubahan wujud zat? Ada yang pernah melihat atau melakukan sendiri percobaan tentang es batu yang menguap? Nah, mengapa itu terjadi? Kalor dapat mengubah wujud suatu benda, baik itu benda padat, cair, ataupun gas. Perubahan tersebut disebabkan karena benda menyerap atau melepaskan kalor. Nah, perubahan wujud benda yang menyerap kalor adalah mencair, menguap, dan menyublim. Sedangkan perubahan wujud benda yang melepas kalor yaitu membeku, mengembun, dan mengkristal. Lebur dan kalor uap. Kalor lebur merupakan jumlah kalor yang diperlukan untuk mengubah 1 kg es atau zat padat menjadi zat cair pada titik leburnya. Sedangkan kalor uap merupakan jumlah kalor yang dilepaskan untuk mengubah 1 kg zat cair menjadi zat padat pada titik bekunya. Kalor lebur sama dengan kalor beku. Nah, kalor tersebut dinyatakan dengan persamaan sama dengan M kali L. Pada peristiwa menguap atau mengembun, besarnya kalor yang diperlukan yaitu Q sama dengan M kali U. Dengan Q sama dengan kalor yang diterima atau dilepaskan, satuannya joule, M sama dengan massa benda, satuannya kilogram, L sama dengan kalor lebur atau kalor laten, satuannya joule per kilogram, U sama dengan kalor uap, satuannya joule per kilogram. Berikut ini merupakan grafik perubahan wujud zat. Saat suatu benda di bawah 0 derajat Celcius, maka wujud benda adalah es. Nah, sehingga
Persamaan yang digunakan untuk menghitung kalor pada fase ini menggunakan persamaan Q sama dengan MC delta T, dengan C yang digunakan yaitu kalor jenis S. Kemudian, pada suhu 0 derajat Celcius, es melebur. Jadi, untuk menghitung kalor pada fase ini menggunakan persamaan Q sama dengan M dikali L, dengan L sama dengan kalor lebur. Nah, pada suhu 0 sampai 100 derajat Celcius, kalor dihitung dengan menggunakan persamaan Q sama dengan MC delta T. Kalor jenis yang digunakan yaitu kalor jenis air, karena pada fase ini wujud zat berupa zat cair. Nah, pada suhu 100 derajat Celcius, kalor mengalami penguapan, sehingga persamaan yang digunakan yaitu Q sama dengan M dikali U, di mana U sama dengan kalor uap. Nah, pada fase selanjutnya, gas akan mengalami kenaikan suhu, sehingga persamaan yang digunakan yaitu Q sama dengan MC delta T, dengan C yang digunakan yaitu kalor jenis gas. Contoh soal yang pertama itu, contohnya yaitu suhu udara di sebuah ruangan dinyatakan dengan 95 derajat Fahrenheit. Nah, kemudian nyatakan suhu tersebut ke dalam skala Kelvin. Nah, yang pertama itu diketahui suhu ruangan tersebut 95 derajat Fahrenheit. Nah, untuk menyatakan suhu tersebut ke dalam skala Kelvin, kita memerlukan konversi suhu. Yang pertama yaitu terlebih dahulu kita konversi ke derajat Celcius. Nah, dengan cara TC sama dengan 5/9 dikali TF dikurang 32. Maka TC sama dengan 5/9 dikali 95 dikurangi 32. TC sama dengan 35 derajat Celcius. Nah, langkah berikutnya yaitu kita mengkonversi dari derajat Celcius ke Kelvin dengan cara hasil tadi ditambah dengan 273, sehingga hasilnya yaitu 308 Kelvin. Kedua yaitu air sebanyak 3 kg bersuhu 10 derajat Celcius. Nah, airnya ini dipanaskan hingga bersuhu 35 derajat Celcius. Jika kalor jenis air 4186 Joule per kilogram derajat Celcius, maka tentukan kalor yang diserap oleh air tersebut. Nah, penyelesaiannya diketahui yaitu massa air sama dengan 3 kg. Kemudian, massa jenis air yaitu 4186 Joule per kilogram derajat Celcius. Perubahan suhunya yaitu 35 derajat dikurangi 10 derajat sama dengan 25 derajat Celcius. Nah, yang ditanyakan yaitu kalor yang diserap oleh air, sehingga persamaan yang digunakan yaitu Q sama dengan MC delta T, sama dengan M-nya itu 3 kg dikali 4186 Joule per kilogram derajat Celcius dikali 25 derajat Celcius. Maka hasilnya Q sama dengan 313.950 Joule. Contoh berikutnya yaitu pada sebuah bejana tembaga dengan volume 100 cm3 diisi penuh dengan air pada suhu 30 derajat Celcius. Kemudian keduanya dipanasi hingga suhunya 100 derajat Celcius. Jika koefisien muai panjang tembaga adalah 1,8 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius dan gamma air sama dengan 4,4 dikali 10 pangkat minus 4 per derajat Celcius, tentukan berapa volume air yang tumpah pada saat itu. Nah, untuk menyelesaikannya, kita perlu menganalisis dulu apa yang diketahui dan ditanyakan. Nah, di sini yang diketahui yaitu V0 tembaga sama dengan V0 air, yaitu 100 cm3. Nah, untuk delta T yaitu 100 derajat Celcius dikurangi 30 derajat Celcius sama dengan 70 derajat Celcius.
Nah, koefisien muai panjang tembaga yaitu 1,8 dikali 10 pangkat minus 5 per derajat Celcius. Sedangkan untuk menentukan ini kita memerlukan koefisien muai volume. Nah, sehingga koefisien muai tadi kita kali dengan 3 karena gamma sama dengan 3 dikali alfa sama dengan 5,4 dikali 10 pangkat minus 5 per derajat Celcius. Kemudian gamma air tadi sudah diketahui bahwa 4,4 kali 10 pangkat minus 4 per derajat Celcius. Nah, yang ditanyakan yaitu volume air yang tumpah. Nah, terlebih dahulu kita mencari volume akhir pada tembaga dengan cara Vt sama dengan V0 dikali 1 ditambah gamma delta T. Nah, setelah dimasukkan angkanya, maka didapatkan volume akhirnya itu 100,378 cm3. Nah, untuk air kita lakukan hal yang sama, di mana kita juga memasukkan angka-angka yang didapat kepada persamaan Vt sama dengan V0 dikali 1 ditambah gamma delta T. Nah, sehingga setelah kita kalikan angkanya, didapatkan hasil 103,08 cm3. Nah, untuk mengetahui air yang tumpah, kita mengurangi Vt air dikurangi Vt tembaga, sehingga hasilnya yaitu volume air yang tumpah sama dengan volume akhir air dikurangi volume akhir tembaga sama dengan 103,08 dikurangi 100,378 sama dengan 2,702 cm3. Thank you for your attention. I hope this video can help you to understand about temperature and heat.